Haleluya, damai sejahtera Kristus ada bersama dengan kita semua. Dulu di masa masih melayani di sekolah minggu ya, bersama anak-anak di gereja anak. Ketika berkhotbah tentang tiang garam, tahu ya, tiang garam, salah satu pertanyaan kritis yang ditanyakan anak-anak salah satunya adalah ini, Om, mengapa ya istri Lot itu menoleh ke belakang? Karena masa itu masa mengajar anak-anak, maka dicari jawaban yang bisa dipahami oleh anak-anak gitu ya. Kadang jawabannya guru-guru sekolah minggu termasuk saya waktu itu mengatakan ya karena mungkin ingat hartanya, mungkin ingat tetangganya gitu ya. Setelah bertahun-tahun ya mungkin jawabannya tidak salah, mungkin tidak salah, tetapi pastinya itu bukan jawaban yang tepat gitu ya. Maka saya membuat tulisan gitu untuk menyampaikan apa yang saya temukan setelah bertahun-tahun gitu ya. Kembali ke istri Lot itu ya. Kita tahu kisahnya istri Lot yang menoleh ke belakang. Di Kejadian 19 ayat 26 dinyatakan, tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Itu di Perjanjian Lama. Di Perjanjian Baru ditulis di Lukas pasal 17 ayat 32. Lukas pasal 17 ayat 32 itu berbicara tentang ingatlah akan istri Lot. Artinya Perjanjian Baru pun menekankan peristiwa ini sebagai peristiwa yang layak kita ingat itu. Berarti ini sesuatu yang harus kita perhatikan. Meskipun tidak jelas juga mengapa istri Lot sampai menoleh ke belakang. Tetapi ada gini, kalau Alkitab menuliskan sebuah kisah, maka pasti ada kebenaran di sana yang mesti kita ambil gitu ya. Kebenaran yang mesti kita mesti belajar dari sana yang kita teladani. Yang pertama, ketika Tuhan mengutus malaikatnya untuk membawa Lot dan keluarganya keluar dari Sodom, itu adalah sebuah misi penyelamatan. Ada tujuan penyelamatan supaya Lot dan keluarganya tidak ikut dibinasakan bersama dengan Sodom. Ingat doanya Abraham, percakapannya Abraham dengan Allah sendiri ya. Ada permintaan dalam tanda kutip supaya yang benar itu dipisahkan. Maka kemudian Tuhan mengutus malaikatnya ya. Alasan ini, misi penyelamatan ini, tujuan dari misi ini itu yang lebih penting. Itu dulu ya. Jadi mengapa kembali ke pengajaran saya tentang belajar Alkitab ya. Ketika kita menemukan sesuatu kebenaran di Alkitab, kita mempertanyakan sesuatu di Alkitab, ingat untuk mengajukan pertanyaan yang tepat. Nah, pertanyaan mengapa istri Lot menoleh ke belakang ini tidak lebih penting daripada misi dari tujuan dari misi penyelamatan ini. Oke. Masalah sebenarnya dari istri Lot adalah ketika ada keselamatan yang sudah jelas ada di depan, dia memalingkan dirinya dari keselamatan itu gitu. Perintahnya para malaikat itu kan jelas ya. Larilah, selamatkanlah nyawamu, janganlah menoleh ke belakang dan janganlah berhenti dimanapun juga, larilah supaya engkau jangan mati lenyap. Perintahnya jelas, jangan menoleh ke belakang. Kenapa? Karena keselamatan sudah jelas ada di depan. Nah, masalahnya istri Lot ada dia memalingkan diri dari keselamatan itu.
Itu yang terjadi ketika kita memalingkan diri dari keselamatan yang sudah pasti. Itu yang terjadi ketika kita sedang berjalan menuju keselamatan yang sejati, itu kita malah berbalik kanan lalu mencari keselamatan yang lain. Itu rugi besar gitu. Istri Lot ini salah satu di antara mereka yang mendapat anugerah besar, tidak mengalami murka Allah gitu ya. Di satu kota di mana dia tinggal, tetangganya, kenalannya gitu, semuanya menghadapi amarah Tuhan. Dan istri Lot adalah orang yang punya hak istimewa untuk diselamatkan, tetapi dia mengabaikan keselamatan itu dan memilih tidak taat. Itu masalahnya. Tentang mengapa dia menoleh ke belakang itu tidak menjadi hal yang begitu penting lagi. Kedua, ketika istri Lot menoleh ke belakang, Alkitab mencatat dengan segera ia menjadi tiang garam. Artinya bagaimana? Ketika dia tidak taat, ketika dia memalingkan diri dari keselamatan, maka dia berada dalam kondisi yang sudah tidak dapat diubah lagi. Sengeri itu sebenarnya ya. Sampai sengeri itu loh. Memandang rendah keselamatan yang sudah disediakan, bermain-main dengan keselamatan yang dibayar dengan harga yang mahal oleh Yesus. Ngeri, konsekuensinya ngeri. Jangan sampai kita begini loh, menoleh sedikit lah, sedikit tidak taat, Hati-hati, pemikiran, pola pikir, paradigma semacam itu akan membawa kita kepada satu titik di mana kita tidak bisa diubah lagi, di mana kita tidak bisa diselamatkan lagi, menjadi tiang garam. Kalau saya berkata tiang garam itu apa? Monumen ketidaktaatan, sebuah memento bahwa ketidaktaatan akan dibayar dengan harga yang mahal. Maka tiang garam harusnya mengingatkan kita untuk tidak menyia-nyiakan keselamatan. Masih di masa pandemi, saudara-saudara ingat protokol kesehatan mestinya tidak bisa disebut protokol lagi, mestinya harus kita mengatakan sebagai gaya hidup yang sehat ya. Memakai masker, menjaga jarak, sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menghindari kerumunan, membatasi mobilitas. Kalau dalam ruangan ingat ventilasi, durasi dan jarak. Tuhan Yesus memberkati kita semua.